Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendra di program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan tentu saja di channel kesayangan Anda, Hendra Syah Official. Nah, kalau Anda belum subscribe, Anda subscribe dulu. Dan juga jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menerima konten-konten baru dari kami di program Sebuku. Nah, kali ini saya akan merespon beberapa pertanyaan yang cukup baik ketika video sebelumnya tentang kiat-kiat menyelesaikan pendidikan yang tepat waktu. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal pada kali ini yang saya membuatnya dalam sebuah tema yang namanya kejujuran dan juga keteladanan. Sahabat semua, berbicara tentang kejujuran dan keteladanan tentu saja tidak terlepas dari yang namanya mengenal diri kita. Terutama kita mau apa, kita berada di mana, kita sedang berada di lingkungan apa, dan kita sedang ngapain sih sebenarnya gitu. Nah, ada dua orang yang datang kepada saya bilang, bagaimana sih caranya agar kita tidak terjebak dengan yang namanya instan. Nah, terutama di dalam dunia pendidikan ya, kalau kita berbicara tentang instan, artinya tidak ada yang bisa kita lewati dengan lompatan-lompatan yang melangkahi hal-hal yang harus kita jalani sebenarnya. Seandainya Anda diberikan waktu 10 step atau 10 langkah, tentu untuk menuju ke langkah 10 sampai dengan finish, Anda harus melalui tahapan 1, 2, 3, dan seterusnya 9 sampai dengan langkah ke-10. Tapi apa artinya kejujuran dalam hal itu? Sahabat, bahwa melakukan sesuatu itu outputnya adalah sebuah produk. Misalnya ketika Anda sedang melanjutkan atau menjalani sebuah proses pendidikan. Sering kan ya ketika kita di waktu-waktu terakhir merasa bahwa ada yang perlu kita perjuangkan yang namanya output. Tetapi ketika sampai ke masa output, biasanya semua merasa terdesak dan ingin dinomorsatukan, ingin didahulukan, dan ingin diistimewakan. Padahal tidak ada salah satu pun dari apa yang kita lakukan menjadi sebuah proses yang perfect kalau kita tidak melakukannya dengan step by step dari awal. Banyak orang akhirnya berbenturan dengan orang lain karena ingin didahulukan, karena ingin diutamakan. Tapi terlepas dari itu, nggak sadar juga bahwa kita juga mengorbankan orang lain, kenyamanan orang lain, ya, ketenangan orang lain, bahkan membuat orang lain harus bersalah-salah komunikasi dengan pihak lain pula. Panjang kan urusannya? Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan ketika kita melanjutkan proses pendidikan yang seperti ini. Nah, salah satunya adalah kita harus mengenal diri kita dengan baik. Sebenarnya kekuatan kita seperti apa dan kemampuan kita juga seperti apa. Ketika kita kenal kemampuan kita tahu batasan-batasan yang sejatinya perlu kita lakukan sebagai sebuah langkah jalan keluar dari apa yang sedang kita jalani dan kita tempuh. Yang kedua, kita tidak sungkan-sungkan juga mencatatkan semua perjalanan itu dalam selembar kertas. Kalau Anda tidak punya catatan khusus. Tapi saran saya ya, kalau Anda sedang melakukan sesuatu yang seriously dan membuat Anda harus membutuhkan waktu, mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, Anda perlu catatan yang serius loh sebenarnya. Untuk membuat Anda merasa perlu mengingat apa-apa yang Anda rasa Anda ingat, tetapi sebenarnya Anda lupa. Seperti itu. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa bahwa apa yang Anda lakukan itu sudah sempurna. Ketika kita merasa apa yang kita lakukan sudah sempurna, merasa kita yang paling baik, kita yang paling oke, kita yang paling melebihi dari siapapun, biasanya kita akan terbentur dengan yang namanya ketika berhadapan suatu suasana di mana orang lain ternyata lebih baik dari Anda. Nah, mulailah mencari lebih-lebihan dan kurang-kurangan. Saya lebih ini, dia kurang itu. Kenapa dia seperti itu? Kenapa saya seperti ini? Itu nggak perlu. Jadi langkah ketiga itu perlu juga sebuah introspeksi yang matang bahwa apa yang Anda lakukan tidak untuk dilombakan dan tidak untuk diperbandingkan. Dan yang keempat,
Mungkin bukan mustahil ya, Anda melakukan evaluasi diri juga terhadap diri Anda, bahwa apa yang Anda capai itu merupakan sebuah upaya dan kerja keras. Tapi jangan lupa, ada juga faktor dan juga dukungan orang lain di situ. Berbicara tentang bagaimana keteladanan ini sebenarnya harus dimulai ketika kita berada di konteks yang sangat kecil. Contohnya, ketika kita sedang sekolah, sedang kuliah, ketika kita sedang bekerja, otomatis itu akan menjadi titik awal untuk menetapkan titik-titik yang lainnya agar Anda bisa berjalan di atasnya. Jangan lupa, apapun yang Anda lakukan, niatkan semuanya sebenarnya tujuannya adalah untuk kembali mendekatkan diri Anda kepada Sang Pencipta. Karena apa yang kita lakukan di muka bumi ini, apapun tujuannya hanya untuk beribadah dan juga memudahkan jalan orang lain. Jangan pernah merasa bahwa apa yang Anda lakukan adalah sebuah target dengan tidak mempedulikan orang lain. Bahwa di target-target tersebut justru ada manfaat dan juga ada nilai usaha dan juga sedekahnya di dalamnya. Berbicara juga tentang keteladanan yang lain, kita tidak terlepas dari mensupport yang namanya kejujuran yang kita bangun. Keteladanan seperti itu mudah-mudahan bisa menjadi langkah bagi Anda bahwa tak ada satupun yang sempurna, tapi yang harus kita lakukan adalah terus melakukan yang terbaik dalam setiap langkah kita. Tetap semangat, kalau punya hambatan dan punya kendala, mari lakukan, selesaikan dengan baik. Kita mencontoh dari hal-hal baik yang dilakukan oleh orang lain tanpa mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan juga keteladanan diri kita sendiri. Sebelum Anda menjadi teladan bagi orang lain, walaupun tidak pernah ada yang sempurna, jangan lupa perbaiki diri Anda, kenali diri Anda, dan lakukan yang terbaik versi Anda sendiri, dan agar kita tidak membingkai hidup dan kebaikan kita dalam versi bingkai orang lain. Demikian saja, jangan lupa terus lakukan yang terbaik versi Anda dan tetap memberikan kebaikan dan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar Anda. Saya Hendra, pamit. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.